Indonesia gelap menjadi sumbu filosofis baru. Sebelumnya ada darurat demokrasi, tapi yang sedang viral hari-hari ini adalah Indonesia gelap. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat. Terkuat yang terus melawan. Di sana, di negeri Konoha, pendusta dipuja bagaikan dewa. Spiro. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Itulah sumpah mahasiswa yang menjadi tagline para aktivis mahasiswa ketika sedang melakukan demonstrasi di lapangan. 2 hari ini sangat menarik, teman-teman semua. Dulu pernah viral soal Indonesia darurat, dan hari ini yang sedang viral adalah Indonesia gelap. Tadi saya sudah menyampaikan tentang tagline ataupun sumpah mahasiswa. Saya pengen menyampaikan bahwa dulu beberapa tahun kemarin saya juga sempat menjadi mahasiswa dan sering bergelut juga di lapangan, yaitu demonstrasi atau aksi. Kemudian hari ini juga saya masih tetap menjadi mahasiswa. Mungkin sekarang levelnya berbeda. Sekarang saya sedang menjalani magister ilmu pemerintahan. Yang menariknya hari ini adalah keadaan Indonesia sedang menjadi pusat pelatihan mahasiswa Indonesia. Indonesia gelap adalah gagasan anak-anak mahasiswa yang kemarin hari Senin melaksanakan dan mengagendakan demonstrasi di depan istana, ya, dengan isu soal pendidikan, ya. Akibatnya tidak jauh dari apa yang saya bahas kemarin, ya, tentang efisiensi anggaran, ya, itu berdampak, ya, pada pendidikan. Indonesia gelap menjadi sumbu filosofis baru. Sebelumnya ada darurat demokrasi, tapi yang sedang viral hari-hari ini adalah Indonesia gelap. Dalam aksi yang bertajuk Indonesia gelap, teman-teman mahasiswa BEM seluruh Indonesia sangat memperhatikan tentang isu pendidikan. Itu yang sampai hari ini menjadi perhatian, karena jika efisiensi anggaran ini terus dilakukan, maka asumsi dan anggapan mereka hampir 600.000 mahasiswa yang mendapatkan
Kartu Indonesia Pintar akan putus dari perkuliahan. Jadi ini menjadi sangat menarik karena di mahasiswa itu ada tagline yang sering disampaikan adalah kawan bantu kawan. Jadi hari ini peran mereka membantu saudara walaupun berbeda kampus, berbeda daerah, tapi maju ini menjadi satu kebersamaan mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak yang kemudian itu menjadi hak mereka. Apalagi di dalam undang-undang menjelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan untuk bagaimana Indonesia akan lebih baik dan menjadi negara yang berkembang ataupun negara maju. Dari yang disampaikan oleh mahasiswa, ada respon dari Pak Prabowo yang disampaikan oleh Hasan Hasbi, mengatakan bahwa tidak sedikit pun anggaran pendidikan ataupun Kartu Indonesia Pintar akan dihilangkan. Itu akan tetap ada, itu akan tetap berjalan demi pendidikan Indonesia lebih baik dan bermutu. Itu yang disampaikan oleh Hasan Hasbi yang menjadi respon Pak Prabowo. Presiden Prabowo Subianto merespon aksi demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa pada Senin 17 Februari 2025. Prabowo memberikan perintah tegas terkait sejumlah isu yang disinggung dalam aksi demo bertajuk Indonesia Gelap itu. Prabowo tegas soal biaya operasional perguruan tinggi negeri dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Reaksi tegas Prabowo itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi. Hasan menegaskan tidak ada pengurangan bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN dan bantuan KIP kuliah. Ia menekankan bahwa informasi terkait pemotongan bantuan KIP kuliah tidak benar. Hasan mengatakan Prabowo melarang dikuranginya anggaran soal BOPTN dan KIP kuliah. Adapun dalam aksi Indonesia Gelap, mahasiswa menilai efisiensi anggaran yang diterapkan Prabowo berdampak pada 600.000 mahasiswa penerima KIP yang terancam putus kuliah. Efisiensi anggaran juga dinilai berdampak pada tidak dilanjutkannya pendaftaran KIP kuliah tahun 2025 yang saat ini tengah berjalan. Tapi menarik bicara soal pendidikan memang tidak jauh dan tidak kurang, yaitu bicara soal privatisasi pendidikan, liberalisasi pendidikan gitu. Jadi ini sangat penting, pantas saja ya mahasiswa per hari ini memang menyatakan sikap mereka bahwa pendidikan itu sangat penting. Jangan karena efisiensi anggaran yang diberikan kepada makan bergizi gratis ataupun pembangunan IKN dan lain-lain berakibat fatal terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam aksi tersebut ada salah satu orang yang sangat kritis di Indonesia juga mengikuti aksi itu gitu, yaitu Bung Rocky Gerung. Dia menyampaikan bahwa tugas mahasiswa adalah mengendalikan politik dengan berbasis akademik. Jadi kita mengerti Bung Rocky, ya, orang sangat kritis yang sangat filosofis ya, menyampaikan bahwa tugas mahasiswa adalah harus mampu mengendalikan politik tapi berbasis akademis. Ya, berbasis akademis itu saja nilai kritis yang dimiliki mahasiswa, terus prinsip-prinsip idealis yang dimiliki mahasiswa, dan tentu didukung oleh pikiran-pikiran atau intelektualitas yang memadai. Makanya Bung Rocky mengatakan tugas mahasiswa adalah mengendalikan politik berbasis akademis. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Jadi tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup Prabowo yang melawan. Hidup mereka yang mengerti sejarah. Bicara pendidikan yang terjadi hari ini memang
sangat menarik ya. Kita nggak bisa meniadakan soal pendidikan gitu. Karena pendidikan adalah sebuah instrumen ya yang akan mampu mengembangkan memajukan negara Republik Indonesia. 5 tahun terakhir di zaman Pak Jokowi memang sangat kencang dengan sangat keras ya. Perihal pendidikan itu menjadi isu ya di kalangan mahasiswa ya. Dan saya pribadi berpikir, saya kira di zaman Pak Prabowo tidak akan terjadi seperti itu. Tapi tentu dengan kabinet yang gemuk, dengan program makan bergizi gratis, dengan melanjutkan pembangunan IKN, maka efisiensi anggaran itu harus ada. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, pasti akan berdampak pada soal pendidikan dan mungkin kesehatan begitu. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan soal makan bergizi gratis. Kebijakannya baik, tapi belum tentu baik bagi kebijakan-kebijakan yang lain. Mungkin anak sekolah dan ibu hamil akan merasakan itu. Tapi apakah contoh per hari ini mahasiswa yang mendapatkan KIP akan terus berlanjut? Itu yang sedang kita pertanyakan. Kemudian di Jogja juga hari ini melakukan konsolidasi, yaitu forum CDY ataupun Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Yogyakarta. Hari ini akan melaksanakan konsolidasi dan besok mungkin mereka akan melakukan aksi begitu. Jadi ini menjadi isu yang sangat menarik karena hampir di seluruh Indonesia itu akan menggaungkan aksi dengan satu tujuan, yaitu kembalikan pendidikan Indonesia pada pendidikan sebenarnya. Anggaran, cara, metode mereka menagih itu karena bagi mereka pendidikan sangat penting ya bagi anak-anak Indonesia. Akan ada perbandingan bahwa lebih baik pendidikan dan kesehatan dibanding makan bergizi gratis. Semua boleh-boleh saja ya. Ini bukan perdebatan ya, ini sebuah perspektif. Saya kira perspektif mahasiswa, perspektif teknokrat, perspektif mungkin orang biasa masyarakat, kita harus mendengar itu gitu. Walaupun kita memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, tapi aspirasi masyarakat itulah yang sangat penting. Oke, tunggu apakah mahasiswa akan terus menggaungkan itu ataukah mereka akan mengalah dengan apa yang disampaikan atau yang direspon oleh Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya pernah menjadi bagian dari mahasiswa. Tetap semangat. Apa yang perlu digaungkan terus digaungkan. Apa yang perlu diperjuangkan terus diperjuangkan. Anda ada, maka Anda harus membantu hak-hak yang tertindas. Seperti tagline kita bersama, kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Terima kasih.